Dari situ kita lihat kualitas Sintayong bahwa dia tuh benar-benar disiplin. Betul, Pak. Ketika FSS ini member-membernya itu banyak yang nggak disiplin, bohong segala macam, udah dia mendingan coret dan akhirnya kan sampai di posisi sekarang ini. Betul gitu. banget. Karena skuad yang ada di timnas saat ini benar-benar selain skill, attitude, apa sih bahasa Inggrisnya? Attitude. Nah, attitude saya yang nulis bacanya, Pak. Attitude juga diperhatiin sama Sintayong. Iya, akhirnya kan. Jadi dengan adanya pemain baru dengan formasi racikan STY ini, ya saya rasa sih STY bakal melakukan sedikit kreativitas nih nanti di lini serang karena dia udah manggil staff dari Korea Selatan, mantan striker Korea dijadiin pelatih khusus penyerang Indonesia. Dan dia diakui Indonesia bagus penyerangnya, fisiknya bagus, tapi megang bolanya yang nggak bagus. Nah, Aduh, males banget gue. Nggak lulus lagi tuh anak tuh diuji lagi. Jam segini lagi. Ini gitu oke bro, bentar, gue mau bimbingan lu bro ya sama dosen juga bro. Ayo. Ya, oke bro ya, tunggu bentar bro. Bapak pak, temen pak, ngajakin demo pak. Itu tuh yang demo apaan? Hah? Demo apaan lagi? Itu yang revisi. Demo ojol. Hah? Demo ojol. Demo ojol bukan pak. Oh. Mau demo revisi pak nih kayak meja bapak nih nggak direvisi pak. Bosen saya ngeliatnya pak. Belum, kita tahun anggaran yang selanjutnya. Karena bakal markup berapa persennya belum dirembukin gitu. Waduh. Iya, harus di markup kan kayak begitu mau. Jujur banget bapak ya pak ya. Iya. Jadi halal kalau judul orang sama-sama tahu kita markup nih gitu. Waduh, itu kan markup namanya dong kalau Makanya itu. itu open management saya ngelakuinnya gitu. Jadi korupsinya itu memang terbuka. Pak, gitu. saya kan nggak ngomongin korupsi pak, saya mau ngomongin bola pak, kok jadi ke sono-sono pak? Kan gara-gara meja tadinya. Oh, gara meja, aduh iya lupa gitu. saya, iya. Kalau meja nggak ada yang rebutan Wan. Oh, yang kalau rebutan? kursi banyak yang direbut sama orang. Oh iya, Bener yang rebutan gitu. kursi ya, iya. Kalau meja mah nggak ada rebutan, aman tuh, meja masih mulus. Mulus, ya. Kalau kursi udah direbut-rebut orang tuh, udah lecet segala macam gitu. Tapi gara-gara kursi biasanya orang transaksi di bawah meja tuh pak. Ya, open table namanya. Bukan open table, under table. Under table pak ya, iya. Komisi gitu. Soban berarti. Hah? Komisi. Iya. Sopan. Gitu. Bunga deposito. Iya. Ya, biasanya gitu. Gitu. Jadi ini saya mau ngajuin judul baru nih pak. Apa lagi? Ya pak kan judul saya udah 320 judul nggak bapak kok terima pak. Ini kali ini saya mau ngajuin judul. Oh masih di sini nggak pakai hard copy ya udah saya Belum. coba deh. Iya. Ya kalau ngasih hard copy ke bapak, nanti bapak lihat ada gambar ada apa, bapak tolak lagi. Makanya saya woro-woro dulu, secara verbal dulu, habis itu baru saya print kasih hard copy-nya. Kalau di ACC, kalau nggak kan sayang kertasnya pak. Ya, sekarang apa yang mau dibahas? Ini pak, kualifikasi Piala Dunia 2026 pak. Oh, jadi nanti ada masak-masak gitu. Kok masak-masak? Kuali. Oh kuali, aduh, lama lagi loadingnya. Kualifikasi, iya Kan, kuali. iya. Ini maksudnya apa ya istilah yang enaknya ya? Oh bahasa Inggrisnya kali ya? Apa itu? Ada kualinya juga, qualifier ada kualinya juga. Nggak ada yang ada kuali apa pak ya? Yang ada kuali pertandingan. Nah, Iya. pertandingan Penyisihan. penyisian nggak? Karena kalau penyisian tuh kalau udah main di Piala Dunianya. Nah ini kan masih pertandingan. Perebutan berarti. tiket. Nah, kayak pilkada pak. Perebutan tiket buat jadi kepala daerah. Nah ini perebutan tiket buat jadi peserta Piala Dunia. Nah itu dia. Asal jangan mau jadi kacung aja itu gimana? Waduh, ini dong nih. Tuh bapak ada kacung tuh di baju Kancing. Oh, kancing ya. Iya. Terus Jadi gimana nih? kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi lawan Indonesia pak. Wah ini judul saya pak. Yang bakal saya bedah, saya bahas malam hari ini secara lugas, tuntas, dan setajam pisau cukur. Bukan silet dong, ini pundit abangan. Oke. Habisnya saya pas pundit abangan, ini apa namanya? Ini tuh lagi buat itu kamu kan. Iya, Skripsi. judul outline skripsi saya pak. Iya. Nah, Tapi jadi kalau kita lihat kesempatan buat Indonesia gimana? wis namanya kesempatan selalu ada pak. Dana umum juga ada. Ada dana umum ada. Biasanya harus datang muter sekali dulu baru bisa ngambil kesempatan tuh dana umum pak. Ijo warnanya pak ya? Hijau sama merah. Hijau sama merah ya. Merah muda. Merah muda, pink dong. Pink. Pink ya.
monopoli itu ya. Kira-kira gimana ya untuk kans di PSSI ini? Nah, Indonesia dong. Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari skema, bukan skema sih, dari skuad yang dibuat sama masing-masing tim nih. Antara Arab Saudi lawan Indonesia, kan Arab Saudi tuan rumah nih. Iya, iya. Kalau dari Arab Saudi emang agak sedikit mengerikan Pak ya. Karena Iya, benar-benar. selain skuadnya, pelatihnya pun Roberto Mancini. Tahu dong Roberto Oh, Mancini? Mancini di situ. Mancini, Oh, ya. Yang kita ada di Trans 7 dong. Mancini, mantap. Oh, mancing mania, mantap. Ya, ya, ya. Kayaknya demen mancing juga, kayaknya itu dia kalau libur kayaknya pernah mancing juga tuh Mancini dia. ke Arab ya? Iya, jadi pelatih timnas Arab Saudi Gokil. sekarang dia. Iya, iya, iya. Nah, satu di situ dia, selain skuadnya pelatih juga ngeri nih, Pak. Iya, benar. Ngeri. Zaman waktu main bola aja ditakuti sama orang. Betul banget. Terus tambah lagi kemarin pas Arab Saudi latihan, disupport sama datang langsung nih Menporanya. Menpora sononya ngedukung. Erick Thohir, bukan? Bukan dong. Menpora sana namanya pokoknya itulah, Pak. Oh, Namanya. disupport langsung. Datang langsung ngasih Segitunya support. nih lawan Indonesia, Ya. takut sekarang orang-orang lawan Indonesia. Karena Indonesia udah nggak Kekuatan baru di Asia Tenggara. Iya, jadi macan Asia Hebat, lagi. hebat, Bener. hebat. Itu dari sisi skuadnya Arab Saudi juga bisa bilang oke dari sisi, tapi ada Oh, makanya Sintayong tuh nggak mau yang ngebohong itu diajak ke itu. Coba Wah. mainnya di Arab Saudi, nggak boleh bohong. betul banget. Karena bohong itu adalah Dosa. dongkrak. Iya, Iya. iya. Iya, karena Nggak diajak sama Sintayong, yang bohong-bohong nggak usah ikut gitu. ada belasan orang kalau salah tuh. Kalau 11 atau yang 12 orang Senayan mungkin nggak diajak semua. Waduh, orang Senayan. Oh, mungkin Iya. kelurahan mana, Iya, Sela iya. atau kelurahan mana. Oh, iya. Emang bohong itu bukan sesuatu yang harus diikuti. Harus Jadi ada di sosmed itu ada berapa orang? 10 orang tuh yang memang terindikasi ya, bohong. kurang lebih 10 sampai 12 orang lah. Thomas Sintayong semuanya dicoret. Dicoret. Ada yang udah datang ke tempat latihan, bukan tempat penginapan, ngebohong. Mas Karena ada yang bohong dia kakeknya meninggal, ternyata kakeknya masih sehat. Itu dia. Iya. Itu pas udah datang kreatif. udah datang ke tempat pemusatan latihan, sama Sintayong disuruh pulang. Oh. Karena ketahuan ngibul, katanya kakeknya meninggal lah, apalah, banyak alasan. Karena Sintayong gitu, siapapun. Tapi nggak ada yang ngebohong kalah slot ya. Nggak ada. Nggak logis juga sih. Apaan? Nggak logis juga sih. Katanya Sintayong, lu kalau bohong yang logis, yang kira-kira gue percaya. Iya, Kan? Kok jadi ngomongin bohong, Pak? Karena memang gini, dari situ kita lihat kualitas Sintayong bahwa dia tuh benar-benar disiplin. Betul, Pak. Ketika FSS ini member-membernya itu banyak yang nggak disiplin, bohong segala macam, udah dia mendingan coret dan akhirnya kan sampai di posisi sekarang ini. Betul gitu. banget. Karena skuad yang ada di timnas saat ini benar-benar selain skill, attitude, apa sih bahasa Inggrisnya? Attitude. Nah, attitude saya yang nulis bacanya, Pak. Attitude juga diperhatiin sama Sintayong. Iya, akhirnya kan chemistry-nya dapet. Nah dari situan makanya ya paling tidak bisa bertahan lah gitu lawan Arab ini mungkin. Kan udah ada kiper baru belum main nih. Kiper baru Martin Paes kemungkinan nanti lawan Australia. Digebek, mau kita main digebek. Di Senayan digebek. Tapi kemungkinan ini gimana menurut prediksi? Kalau prediksi saya tadi saya terusin Pak Arab Saudi ya. Arab Saudi dari sisi skuad dia dari pemain oke, tapi dia punya kelemahan nih Pak. Kipernya tiga kipernya yang dipanggil sama Roberto Mancini itu kurang menit bermain di klubnya masing-masing, di Al Nassr. Oh, jam terbangnya kurang. Iya, di musim ini. Bahkan kalau nggak salah tuh saya baca berita belum dapat menit bermain sama sekali di musim ini, Pak. Oh. Ini sebuah keuntungan buat Indonesia. Benar. Karena dia kan udah lama nggak jaga gawang, udah suruh jaga gawang ya. Pasti dia kan agak-agak, udah lama nih. Kayak kita nih udah kelamaan nganggur misalnya kan disuruh kerja, kan pusing. Benar. Dia juga gitu, kelamaan nganggur jaga gawang, terus jaga gawang ya. Mungkin nanti bakal jadi nilai minus buat Arab Saudi nih, biarpun dari sisi skuad yang lainnya oke, karena Argentina pernah kalah sama Arab Saudi di Piala Dunia 2-1. Oh iya. Nah Berarti ini hebat dong. Iya, tapi kita juga kemarin habis ngalahin Argentina 2-1. Tapi U20-nya. Iya kan? Kalah. Main aja U20 berarti. Nah, itu dia maksudnya. Biar seimbang sama-sama pernah ngalahin Argentina gitu. Nah, sama tim yang pernah ngalahin Argentina ya. Iya. Bener banget. Tapi habis itu kalah terus Arab Saudi Pak di Piala Dunia Pak, gugur. Ngalahin Argentina doang. Sama Indonesia juga gitu. Habis lawan Argentina dia lawan mana? Lawan Thailand kalah 3-0 kita Pak. Thailand bisa ngalahin Arab Saudi. Nah, terus sama Korea kita kalah lagi. Thailand kalah berapa gitu? 2-1 berapa? Arab Saudi. Indonesia dong. Oh, Arab Saudi. Oh, Arab Saudi enggak. Arab Saudi
Habis lawan Argentina. Lawan Argentina lawan apa gitu loh. Pokoknya kalah. Meksiko kalau nggak salah deh. Oh, makanya lihat apa permainan Meksiko. Oh gitu. Jadi ya. sebagai pelajaran gitu. Oke. Harusnya begitu. Ada nanti dulu channel Al Sintayong, coba lihat permainan Meksiko bagaimana cara mengalahkan Arab Saudi. Pasti di spill nanti ya, pasti habis. Kalau kata Panca tuh golanya pakai ganti kulit babi. Oh. Jadi haram. Waduh. Nggak mau disentuh kalau kata Panca. Waduh. Gitu. Berat ya itu ya. Itu jadi Arab Saudi punya kelemahan sebenarnya, biarpun dari sisi skuad nggak beda jauh sama skuad Piala Dunia 2024 ya. Iya. Tapi dari 2022, 2024, 2022, tapi dari sisi penjaga gawang ada kelemahan nih, karena nggak dapat menit bermain di klubnya. Karena kalau Nah, yang juara itu satu siapa penjaga gawangnya? siapa? Bukan Al-Nassr tapi siapa lagi? Al Hilal kalau nggak salah. Al Hilal, Nah, iya. itu cadangan juga di klubnya, karena banyak main asing. Oh, berada di luar kipernya. Ya dari Amerika Latin, dari Eropa. Yang mainin dari luar. Terus yang Al Hilal kalau salah, Al Hilal apa itu? Kalah sama kiper Maroko, ya Bono. Oh, padahal mah udah penyakitan ya. Kalau sering Maroko itu suka sakit. Merokok. Itu merokok Pak. Ini Maroko. Oh. Iya, MAROKO. Iya. Jadi begitu Pak. Itu di sisi Arab Saudi. Tapi kita nggak usah gentar lah. Nah masalahnya juga Indonesia kurang lebih sama nih permasalahan sama Arab Saudi. Banyak skuad Indonesia yang kurang menit bermain di klubnya, ya terutama yang abroad ya, tapi yang main di luar negeri. Yang main di luar negeri itu kayak Tom Haye, bahkan sampai akhir bulan kemarin nih Agustus, saya belum dapat update terbarunya, belum punya klub baru. Oh. Tom Haye padahal andalan tuh di lini tengah Indonesia. Ragnar Oratmangun juga gitu di klubnya. Oh, dia di luar sih mainnya. Main di luar negeri. Ragnar Oratmangun juga masih minim menit bermain. Nathan Chown yang di Swansea City di Inggris. Kurang juga menit bermainnya. Siapa lagi? Yang di Suwon siapa? Arhan Pratama. Pertama kan katanya lagi nggak dipanggil. Dipanggil. Akhirnya. Udah aman ya. Udah aman. Udah clear. Udah bisa video call lagi dia. Arhan Pratama di Suwon juga jarang dapat menit bermain. Marcelino Ferdinand pindah ke Oxford University. Oxford yang salah tuh. Di Championship Inggris itu juga kurang menit bermain. Yang agak mending tuh Calvin Verdong. Calvin Verdong di klubnya namanya susah nama klubnya, Ancient Nakjibikin, pokoknya itulah namanya. Itu dia reguler. Mungkin sekarang diganti Wan nggak bermain di lapangan, dilihat nih. Mainnya di PS kali. Oh, jam terbang PS-nya tinggi gitu. Skillnya berarti nambah gitu. Betul. Virtual. Apalagi kan Indonesia baru juara Piala Dunia virtual guys. Tim e-sport. Football Manager. Tim e-sport Indonesia juara luar biasa banget. Tuh, di dunia digital dunia virtual kita udah juara Piala Dunia loh. Tinggal nanti di lapangan benerannya. Iya. Padahal pas semifinal gitu di media sosial gue sempet tidur tuh. Yang satu tuh merem ya kan, menang ya kan sambil tidur. Gimana melek terus ya kan. Jagonya orang Indonesia. Iya, Rusia, Inggris, apa lagi yang klub negara kultur sepak bola kuat kalah kalau urusan main di virtual. Sosial media. Mungkin bisa jadi motivasi e-sport. Ya, e-sport. Mungkin jadi buat motivasi buat skuad Garuda Muda yang main di atas lapangan hijau. Nah, lanjut Pak, yang tadi itu Pak. Saya baru sampai Calvin Verdong. Nah, Calvin Verdong ini di klubnya bisa dibilang dia main reguler dan konsisten permainannya. Di awal musim ini bersama klubnya nih. Terakhir dia main sama klubnya, menang klubnya. Terus yang lainnya juga ada Rafael Strike, terus ada Ivar Yener juga masih belum reguler, nggak tiap pertandingan main. Nah ini juga bisa jadi titik lemah. Yang reguler Jaizes di Venezia, nah itu Liga Italia tuh Serie A. Dia reguler mainnya. Dia sebagai apa dia? Dia center back. Tadi yang jarang dimainin kayak Nathan Choaon. Dia apa posisinya? Bisa center back, bisa midfielder. Tapi nggak ada yang penyerang kan? Yang penyerang ada. Justru penyerang kita ini yang main di luar negeri, semuanya itu kurang menit bermain. Ragnar, Rafael Strike. Yang main di Liga 1 yang agak banyak menit bermainnya kayak Sananta, Hoki Cakrakan. Terus Hoki Cakrakan gitu kayak enggak Caraka. Oh, Cakrakan sih. Itu tadi adanya artis kali ya. Siapa? Astri Sananta itu. Itu Astri Ananta dong ya. Bapak sering nonton FTV ya? Iya dong. Iya dong. Taunya Astri Ananta dia.
Kan FTV dulu kan Asia Ananta mesti sering banget nongol tuh ya kan. Sama Kadek Devi. Nah, saya demen tuh Pak. Iya, sama Kadek tuh. Enak acting itu. Iya. FTV. Oh dulu Tia Arstia tuh Masih Pak. sampai sekarang saya nonton FTV. Nonton, ya. Di video masuk ya. Iya, iya. Kalau saya dulu sama Tia Arstia juga demen tuh sama Kak. Iya. Ya kan karate satu kampus sama saya dulu di Mustopo. Tia Aristia. Di Mustopo. Cuma beda fakultas saja. Oh gitu. Sama beda nasib terus. Nah, itu dia, Pak. Iya, iya. Nah, terus tadi selain menit bermain, nah Indonesia selain kelemahan punya kelebihan juga. Dari tadi Wan, yang di Arab itu kipernya doang yang kurang menit bermain. Kita semuanya Wan kurang itu. Gimana ngatasinnya dong? Justru kita unggul itu Pak. Unggul apa? Unggul jumlah pemain yang kurang menit bermain. Itu keunggulan dong. Iya, paling nggak ada yang bisa dibanggakan. Ada yang bisa dibanggakan. Jumlah kurang pemain. Nah, lebih banyak jumlah pemain kita yang kurang menit bermainnya kurang. Nah, itu dia dibandingin Arab Saudi. Tapi kita juga punya keuntungan. Kita punya keuntungan adalah salah satunya kita bisa bilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini jadi underdog, Pak. Bukan tim unggulan, bukan tim unggulan. Jadi ya nggak terlalu gede lah bebannya ya dibandingin Arab Saudi. Tapi tetap aja orang udah mulai khawatir sama PSSI sama Indonesia itu. Sama Sintayong betul. Udah nggak dianggap remeh lagi. Tapi apa namanya dari segi strategi ataupun pola permainan yang diterapin sama Sintayong di pertandingan sebelumnya agak ada sedikit rasa optimis. Ditambah lagi Martin Paes sudah gabung. Nanti lawan Australia nanti tanggal 10 kalau nggak salah itu main di Gebek, Gelora Bung Karno. Kalau ada Martin Paes di bawah Mister Gawang, ya rasa optimisme saya tuh naik 11%, Pak. Ya naik 11%. Nggak usah tinggi-tinggi, ya kan? Iya. Jadi dengan adanya pemain baru dengan formasi racikan STI ini, ya saya rasa sih STI bakal melakukan apa namanya? Sedikit kreativitas nih nanti di lini serang karena dia udah manggil staf dari Korea Selatan, mantan striker Korea dijadiin pelatih khusus penyerang Indonesia. Dan dia diakui Indonesia bagus penyerangnya, fisiknya bagus, tapi megang bolanya yang nggak bagus. Nah itu dia, itu lagi diperbaiki tuh. Mudah-mudahan mungkin coba nanti di sepatunya pakein lem Korea. Wow, bener jadi, nempel jadi ya. Iya. Koreanya Korea Selatan, Korea Selatan. Jadi boleh dribble nggak jauh ya? Nggak jauh, tinggal lari doang. Iya, tinggal gini aja kayak injek kotak berarti gini ya. Gitu ya. Iya. Boleh, ini bagus tuh. Sintayong kalau dengerin Sintayong pakai lem Korea ya. Iya. Kan ya dilarang. Kan negara dia. Iya, nggak dilarang kan sama FIFA kan pakai lem Korea di sepatu. Nggak ada larangan. Yang dilarang kan pakai kalung, pakai cincin. Terus pakai apa namanya yang obat itu? Doping ya nggak boleh. Iya. Ini kan sepatu, bukan dimasukin ke tubuh. Jadi ya benar aman. Aman sebenarnya. Benar. Ide berlian ini benar-benar. Makanya saya lebih tinggi dari kamu ilmunya. Oh iya sih, kayak iya. Kan Bapak dosen, saya mahasiswa. Jangan ngomongin orang dosen. Dosa. Iya. Bapak bisa aja nih Bapak nih. Jadi gitu ya. Iya, tetap optimis sih, tapi gini karena memang kita ngelihat PSSI itu dari menit pertama 0 sampai Indonesia udah yang PSSI itu asosiasinya. Indonesia itu sampai 90 masih bisa bertahan. Itu dia karena dari segi fisik benar-benar sama ST ini biarpun bertahap digemblengnya tapi progresnya itu benar-benar kelihatan di atas lapangan yang kaleng-kaleng. Apalagi ST kan strateginya cenderung emang ngandelin fisik dan stamina. Dengan formasi entah itu 3-5-2 bisa berubah jadi 5-3-2, kadang bisa berubah jadi 4-3-3. Inti permainan dari STI adalah transisi secepat-cepatnya dari bertahan ke nyerang ke bertahan, dan setiap pemain ini wajib ketika timnya diserang ikut bantu daerah pertahanan. Turun semua kayak Rafael Strike tuh. Makanya kan Rafael Strike cenderung dipilih jadi starting 11. Strike berapa? Strike 3. Ya. Itu strike STRIKE. Ini STRUICK. Beda. Apa sih ngeja gimana ngeja? Kalau bahasa Indonesia setrek. Ya, Rafael Setrek. Banyak, kayak kelapa sawit, setrek. Iya sih. Sampai atas lagi tuh ya, kelihatan coklat-coklat. Kalau sampah tuh sampai dibungkus sama terpal. Nah, betul banget tuh. Kadang jatuh tuh, ada yang jatuh di jalanan tuh kadang tuh. Entah kantong plastik hitam. Iya, benar. Entah nanti jatuh apa lagi kan. Tapi kenapa ya, Pak? Sampah itu kalau lewat Tanjung Priuk nggak pernah diincar sama bajing loncat, Pak ya? Sampah, Wan. Ya kita nggak tahu ya, kali aja di dalam nanti ada
apa orang Bisa buang jadi. lemari atau Coba apa? bajing loncat Tanjung Priok dikit. Tolong diamankan polisi. Pak polisi ini bajing loncat meresahkan ini. Kenapa jadi ke sana kita? Jadi Gitu. kita lanjut lagi, Pak. Mm. Tadi dari Indonesia tuh strategi STY emang fisik, kenapa dia bilang kenapa udah oke, karena tuh dia STY ngandelin fisik dan stamina. Kalau itu udah oke, dia permainannya gampang, lebih mudah untuk diterapin. Oh, kalau gitu karyawan RCTI aja suruh main. Kenapa? Oke. Oke, RCTI oke. Ya bener banget, Pak. Iya, kanan kiri juga oke, Pak. Iya. Iya. Itu kanan kiri dulu apa tuh? Komedi dulu ya, Komedi, cara lawak ya. Itu warkop, kanan kiri oke. Kanan kiri oke, iya. Oh, belum lahir. Belum, Pak. Saya kan kelahiran muda, Pak. Saya Gen Z, Pak. Iya. Gen Z. Jadi itu satu sisinya, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak terkait kenapa tim Indonesia sekarang main 90 menit tahan, Pak. Di lain sisinya lagi disiplin tadi. Yang tadi Bapak bilang ada pemain yang disuruh pulang segala macem. Karena disiplin diterapin sama STY, nggak disiplin saat dipanggil asal ngebohong, bukan. Karena ketika disiplin di atas lapangan pun STY tegas banget. Ketika lo bercanda ketika udah latihan untuk game plan permainan, strategi, itu benar serius di atas lapangan. Benar kayak main beneran. Makanya sebenarnya pemain Indonesia di atas lapangan sekarang. Nggak ada tuh yang baru main masa tidur. Masa tidur kena gula dong kalau tidur tadi. Gini lagi masa begini. Enggak dong. Ketua kita juga sering tidur terus gimana? Maksudnya ya dengan disiplin itu otomatis kan kalau kita disiplin, di atas lapangan disiplin, pas latihan disiplin, otomatis kan apa namanya? Hawa ataupun hawa pertandingan itu di atas lapangannya udah disiplin gue nih. Main 90 menit pun nggak berasa. Pasti Bapak kalau ngikutin Indonesia dari dulu sebelum STY sama STY, kadang kalau pertandingan yang seru-seru banget nih nggak berasa, Pak. Karena Liga Inggris kok 90 menit cepet banget ya. Kayak gitu, Pak. Sama lawan apa kemarin tuh yang terakhir lawan Filipina kalau salah tuh. Yang kita menang 2-0. Lawan Irak juga gitu tuh. Biarpun kita kalah tapi lawan Irak bisa bilang kelihatan banget nggak berasa atau habis saja. Indonesia sekarang itu sampai menit terakhir itu masih terus masih bisa ngotot mainnya. Itu nilai plusnya. Iya. Karena waktu lawan waktu yang ramai itu di sosmed itu kan disangka kan menang tuh yang luar negeri itu. Baru masukin sekali udah seneng atau dibantai sampai berapa 6-1 ya. Iya. Nah, itu yang memang ya paling kita harapin sih begitu gitu. Iya. Tapi dengan tambahan beberapa staf pelatih yang dari Korea juga. Iya. Saya sih makin optimis, Pak. Gitu ya. Dengan tambahan staf pelatih kalau tadi naiknya 11%, sekarang saya naikin jadi 12%. Ya, saya optimis saya. Doang. Ya, kan nanti naik dulu, Pak. Iya, tipis-tipis saja, kan. Jadi saya makin optimis nih Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ada STY, racikan strategi STY pun begitu, dan tambah lagi skuad kita lumayan dalam. STY itu sebenarnya masih saudara sama mantan presiden kita. Itu SBY. Iya. Saudara. Iya. Nggak ada hubungan sama sekali. Sama-sama pemimpin sih, Pak. Iya. SBY dulu pimpin negara, Sintayong pimpin pemain di atas lapangan. Sama-sama pemimpin sama. Saya kan si Pak SBY. STY di Cikeas juga enggak? Enggak dong, bukan. Bukan. Dia di Korea. Iya. Kalau nggak salah di Korea ada juga kayak Cikeas apa gitu namanya tuh. Pokoknya gitu, Pak. Dan ditambah lagi nih, kenapa saya optimis nih, Pak? Balik lagi, Pak. Kenapa saya optimis? Bukan sekedar banyak bilang Indonesia mah udah pasti gugur nih di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peringkat 4 pun udah syukur. Iya, udah syukur, tapi dengan tambahan skuad tadi bilang Martin Paes ada untuk di penjaga gawang. Karena dari dulu emang kelemahan Indonesia tuh ya di kiper. Biarpun Hernando Ari udah bagus. Sama ini Wan, sama yang belakangnya back sebelah kanan. Kemarin tuh waktu kemarin awal-awal tahun itu begitu. Nggak kemarin sampai sekarang masih, Pak, untuk sisi kanan. Tapi untuk kiri ada Calvin Verdong. Ada Calvin Verdong yang udah nggak diragukan lagi kualitasnya. Calvin itu taruh di tengah, jadi kiri kanan bisa main. Oh, ya bisa. Dia bisa jadi striker. Yang pas banget di titik penalti aja tuh standby-nya dia di situ tuh. Kan itu tengah kan. Itu namanya ngendok. Itu namanya ngendok, ngetem enggak. Offside nanti kalau diem di titik penalti lawan. Kan di tuan sendiri enggak ada offside, jangan di tempat lawan, di tempat sendiri. Lah ngapain tempat sendiri diem bahaya nanti narik offside nggak offside tuh Arab Saudi nanti kan. Nah, jadi itu gitu, Pak. Jadi kenapa saya optimis nih? Kenapa saya ngajuin judul tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 Arab Saudi lawan Indonesia? Karena itu dia STY tadi saya sedikit sampaikan tentang
strateginya dengan formasi 352, 433, 532 karena fisik dan stamina udah ada peningkatan yang oke. Jadi mau pakai formasi apapun, skema permainan ST ini pasti gampang diterjemahin di atas lapangan. Oke. Iya, apalagi kita punya pemain yang cepet-cepet kayak Marcelino Ferdinand, ada Witan Sulaiman, terus di Witan Sulaiman bukan masih saudara sama Wita Salim, enggak bukan? buku Wika dong. Itu Wika dong. Enggak ya? Wika, Enggak, beda. bukan Ini Witan, W-I-T-A-N, Witan, Wika, beda, Pak. Oh. Beda, Jadi, beda. Dia punya saudara mungkin ada ke Kidul gitu ya. Witan, Kidul. Itu Wetan, itu Wetan. Wetan, Kidul, Ngalor. Nah, atau lagi apa, jenis Pak? lupis berarti. Kok lupis? Jenis lupis ini. Lupis apa lupis? Bentar, saya mikir dulu. Oh, ketan. Makin jauh ya. Tan. Marcelio ya bang? Hah? Marcelio ya? Marcelio? Ya tadi abang bilang Marcelio. Marcelino. Oh Marcelio. Oh, Gak nyalon di Oh, Tangsel. itu Marcel. Udah abangku ya kan? Udah Silakan, Put. Silakan, Put. duduk depan pintu mobil abangku. Coba lagi 5 tahun depan ya Sel ya. Nyata mundur calon wali kotanya. Tapi seenggaknya dia udah bangga. Ya, paling nggak ada lah bayarannya untuk jadi figuran. Iya. Itu saya nggak tahu dah. Ada lah, Wan. Seenggaknya di CV-nya udah pernah calon. bakal calon wali kota, Tangerang. wakil wali kota Tangerang Selatan. Iya. Emang nama Marcel di tahun belakangan ini lagi banyak Naik diomongin. lagi. Di bola ada Marcelino Ferdinand, di pilkada ada Marcel Widianto. Iya. Ya, pokoknya abangku lah pokoknya lah Kak. Oke abangku, respect abangku, ya kan. Kita balik lagi, ya kan. Kamu kan Marcelio ya. Itu mah Marcel yang Widianto dong. Aktor. Aktor. Lefran. Iya. Lefran. Oh itu yang koleksi Superman tuh dia tuh. Iya, Marcel iya, Lefran iya. tuh. Iya, Mahal tuh, Pak. Iya. Iya, bisa. Public figure, bukan public figure, tapi action figure. Action figure, iya. Mungkin action figure dia Superman sama sepatu saya malah action figure dia, Pak. Iya. Sama gaji penghasilan saya sebelumnya masih malah action figure Emang dia, punya Pak. penghasilan? Hah? Emang punya Wih, ada dong, Pak. Iya, Pak. Tenang aja, Pak. Tinggal nyari aja di kantong-kantong duit. Tapi mudah-mudahan sih memang kita sih optimis aja sih. Optimis harus, Iya. tapi ya kadang emang harus realistis juga. Ngukur ini juga, ngukur kemampuan. Iya. Ngukur lawan nih. Enggak, kalau kita bahas jelek, ntar dihujat netizen masalahnya. Gitu. Kita mah puji-puji aja. Iya, puji-pujian. Ya, Ada pokoknya di pelajaran. ketemu Arab Saudi kita oke gas ya kan. Iya, Ya mau kita karena gas. kita kan. memang alhamdulillah nih belakangan ini semangat juangnya tinggi. Siapapun nggak bakal takut dihadapin. Tapi kalau dari apa? Ini juga didukung sama statistik head to head-nya, Pak. Dari 14 pertandingan Arab Saudi Menang terus. payah. Nggak sekalipun bisa kalah sama Indonesia. Payah lu Arab Saudi lu. Ya kan? Iya. Oh, gini Pak tadi apa? Oh, udah 3 menit ya. Oh. 3 menit lagi. Oh, ini apa nih? Kan Ini sih begini. bagus Wan untuk apa namanya kali ini sih bagus bahasannya. Ya, head to Cuma head. saya juga nanti saya minta nih biar nilai kamu sempurna. Minggu depan kesini lagi kan sekarang lawan Indonesia lawan Arab. Nah sekarang nanti pas kesini lagi versi bahasa Arabnya Wan. Gitu. Jadi kita juga ngebahas pemain Arab versi Arabnya. Indonesia lawan Arab versi Arabnya. Gitu. Oh gitu. Wah. Kan saya juga pengen nih lulusan sini nih semua bisa jadi apa namanya jadi pembawa acara bola tapi mendunia gitu Wan. Iya mendunia. Nanti kita bahasanya wahid isnan salah arba. Ayo Ronaldo sekarang udah bisa bilang assalamualaikum di Iya, mana bahasa Arab itu bahasa Arab. Gara-gara habis nendang botol mineral bilangnya bukan astagfirullah assalamualaikum salah gitu. Iya sih. Mungkin ini baru satu kalimat itu yang dihafal. Iya. Yang lainnya masih proses. Itu. Proses dihafalin. Nah, coba nanti pakai bahasa Arab, ininya juga tesis apa namanya? Pakai bahasa Arab juga. Outline-nya. Arab gundul nggak apa-apa, Wan. Arab gundul nggak apa-apa. Berarti ke pangkas rambut dulu ya. Iya, benar. Digundulin dulu berarti ya. Iya, oke. Ya itu ya. Iya. Kan banyak yang kitab-kitab itu ada Arab gundul, Pak, nggak pakai Fathah, kasir, itu kitab-kitab pengajian tuh gitu. Disebutnya Arab gundul. Iya, betul banget. Gitu. Tadi tuh susah bacanya, Pak. Saya pernah ngeliat tuh takut salah ngerti nih kan. Ya dalam hati aja bacanya tuh. Pernah ngeliat saya di pom bensin mana gitu lagi sholat. Wah, ada Arab gundul nih. Iya. Enak bacanya. Tapi nggak ngerti ya, baca aja, ya kan.
Saya nggak sekali ngerti, oh ternyata di bawahnya ditranslatein tuh ada tuh, pakai tulisan kecil tuh. Kita jangan main Arab gundul, Pak. Gitu berarti. Ya, tenang, Indonesia Pak. lawan Arab. Berarti Nanti saya- begitu lawan Australia pakai Inggris Australia. Inggris gundul. Enggak, Inggris enggak ada. Oh enggak gundulnya, ada ya. gitu. Kirain ada juga Pak, ya nama saya nggak tahu Pak kan. Iya. Iya. Jadi kurangnya di situ aja sih, Wan. Jadi biar sempurna Pak ya. Biar sempurna. Jadi kalau biar sempurna kayak saya nggak perlu gitu dah Pak. Saya bawa Andre and the Backbone aja Pak. Iya, sempurna. Iya. Jangan 234 Bang nih. Hah? 234. Udah Bukan dia 34, 234 beda lagi dong. Apaan tuh? Itu kan bukan sempurna dia. Bukan, itu sampurna Pak. Iya, sampurna. Sempurna. Sempurna. Gimana sih begini ya? Ah, Begini. Oh begini Gitu, iya. ya. Iya. Itu Dr. Frenes temennya tuh. Iya. Iya. Jadi gitu Pak ya? Iya. Diterima dong. Setengah. Kan yang versi Arabnya belum. Gimana sih Pak? Di mana tuh outline diterima atau enggak nih setengah? Setengah, Wan. Masih digantung posisi, Aduh. Wan. Gitu, Wan. Masih digantung posisi setengah. Jadi begitu nanti dilengkapi sama bahasa Arabnya, karena kan Indonesia lawan Arab. Kemarin kita ngomongin Liga Indonesia doang loh. Jadi ya udah pakai bahasa Indonesia doang nggak apa-apa. Ini karena Indonesia lawan Arab pakai bahasa Arab. Oke, berarti Gitu. nanti saya bakal les bahasa Arab dulu. Iya, nih. Saya benar, les bahasa Arab benar, dulu. benar. Mungkin ya setahun kemudian Ya, saya baru bisa jadi pemain kita ada yang ke Arab, jadi bisa kamu nanti apa namanya sebagai komentatornya. translator. Iya, Boleh. translator gitu. Boleh. Saya sih jauhan, visioner saya orang. Iya. Tapi nggak gitu juga sih Pak. Ya masa judul setengah doang di ACC-nya ada apa? Take it or leave it, terserah kamu sih mau lulus atau mau enggak, nggak apa-apa. Saya mau pulang aja Pak.